Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, kita akan membahas mengenai audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing. Adapun agenda bahasan pada materi audit berbasis International Standard on Auditing ini, kita akan mulai dari bahasan mengenai pengertian ISA, lalu kita akan membahas mengenai tujuan dilakukannya audit berbasis ISA, dan juga kita akan membahas mengenai prinsip dasar audit berbasis ISA. Lalu kita lanjutkan bahasanya dengan struktur audit berbasis ISA dan pendekatan berbasis risiko, serta manfaat dilakukannya audit dengan menggunakan International Standard on Auditing. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit ini merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas ini disusun secara wajar dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan adanya kebutuhan terhadap transparansi, maka standar audit internasional ini menjadi acuan utama bagi auditor dalam melaksanakan audit secara konsisten dan profesional. Nah, ISA atau International Standard on Auditing ini merupakan standar audit yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board, di mana International Standard Auditing ini menyediakan pedoman yang sistematis dan berbasis resiko bagi auditor dalam menilai laporan keuangan dan juga mengidentifikasi mengenai risiko salah saji serta merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat. Dan dengan menerapkan audit berbasis ISA ini, maka auditor itu tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap praktek terbaik secara internasional, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan tersebut itu bebas dari salah saji material, baik akibat adanya kesalahan maupun adanya kecurangan atau adanya error ataupun adanya fraud. Nah, audit berbasis ISA ini menekankan pada prinsip-prinsip profesionalisme, skeptisme, dan pengumpulan bukti audit yang memadai sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang kuat bagi auditor dalam menghadapi dinamika bisnis modern dan kompleksitas transaksi keuangan. International Standard on Auditing atau ISA ini sebenarnya berfungsi untuk menyamakan praktek audit di seluruh dunia sehingga auditor di berbagai negara ini mengikuti kerangka kerja yang sama.
Hal ini tentunya penting untuk perusahaan multinasional dan investor internasional yang dalam hal ini membutuhkan laporan keuangan yang dapat dibandingkan dan terpercaya. Nah, audit berbasis ISA ini menekankan pendekatan berbasis resiko, termasuk resiko adanya fraud atau kecurangan. Dan auditor ini diarahkan untuk mendeteksi indikasi kecurangan dan salah saji material dengan prosedur yang sistematis, sehingga dalam hal ini audit akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang bersifat prosedural tanpa prioritas terhadap risiko. Nah, International Standard on Auditing ini atau ISA ini menekankan terhadap pentingnya pendokumentasian audit secara lengkap, termasuk bukti audit, prosedur yang dilakukan, dan pertimbangan profesional auditor. Hal ini tentunya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas audit serta memudahkan terhadap review atau inspeksi oleh pihak eksternal yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Nah, audit berbasis ISA ini tentunya memastikan bahwa auditor ini dapat memberikan opini yang jelas dan relevan terhadap kewajaran dari laporan keuangan yang diauditnya. Dan auditor itu juga diwajibkan untuk melaporkan temuan material atau kemungkinan adanya fraud atau indikasi kecurangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. International Standard on Auditing atau ISA ini merupakan sebuah standar audit internasional yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB untuk membimbing auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan secara profesional dan konsisten. Dan standar ini tentunya berisi pedoman, prinsip, dan prosedur yang harus diikuti auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material, baik akibat kesalahan maupun adanya kecurangan. Dengan menerapkan ISA, tentunya audit ini dilakukan dengan pendekatan berbasis resiko dalam mengutamakan skeptisme profesional dan juga mengandalkan bukti audit yang cukup relevan, sehingga dalam hal ini meningkatkan kualitas audit dan kredibilitas dari laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Audit berbasis ISA ini atau International Standard Auditing ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material, baik yang diakibatkan atau disebabkan oleh kesalahan maupun adanya kecurangan. Dan tujuan lainnya tentunya audit berbasis ISA ini dilakukan untuk memberikan keyakinan secara memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan ini dapat dipercaya. Selain itu juga untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai terhadap risiko salah saji material secara sistematis, serta menjamin bahwa audit itu dilaksanakan sesuai dengan standar internasional sehingga dalam hal ini meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan di mata pemangku kepentingan yang memiliki otoritas dalam menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing ini menekankan pada prinsip skeptisme profesional, pengumpulan bukti yang cukup, dan pendekatan berbasis resiko untuk mencapai terhadap tujuan tersebut. Berikut ini adalah prinsip dasar audit berbasis ISA
yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan audit, di mana prinsip yang pertama adalah terkait dengan skeptisme profesional. Dalam hal ini, auditor itu harus selalu bersikap kritis, waspada terhadap kemungkinan salah saji, dan tidak mudah menerima pernyataan manajemen tanpa adanya bukti yang memadai terhadap pernyataan tersebut. Dan prinsip yang kedua adalah terkait dengan profesionalisme dan independensi, di mana dalam hal ini auditor itu harus bertindak objektif, jujur, dan independen, serta memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan audit. Dan yang ketiga terkait dengan prinsip dasar audit berbasis ISA, yaitu adanya pendekatan berbasis resiko, di mana dalam hal ini audit ini difokuskan pada area yang berpotensi menimbulkan salah saji material, sehingga prosedur audit ini akan lebih efektif dan lebih efisien. Prinsip dasar berikutnya terkait dengan audit berbasis ISA ini adalah pengumpulan bukti yang memadai dan relevan, sehingga semua kesimpulan audit ini harus didukung oleh bukti yang cukup, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan prinsip yang terakhir terkait dengan audit berbasis ISA ini adalah adanya dokumentasi audit, di mana dalam hal ini seluruh prosedur audit, bukti, temuan, dan pertimbangan profesional ini harus dicatat secara sistematis untuk mendukung terhadap kesimpulan auditor yang diberikan dari hasil pelaksanaan audit tersebut. Nah, prinsip-prinsip ini tentunya memastikan audit itu dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan dapat dipercaya sesuai dengan standar internasional. Berikut ini adalah terkait dengan struktur audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing, di mana audit berbasis ISA ini tentunya mengikuti alur dan kerangka kerja yang sistematis agar dalam hal ini auditor itu dapat melaksanakan audit secara konsisten dan efektif. Nah, struktur utama audit berbasis ISA ini meliputi yang pertama adalah terkait dengan planning atau perencanaan audit. Dalam hal ini tentunya perlu untuk memahami mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal. Sehingga auditor dalam hal ini perlu menetapkan tujuan audit, ruang lingkup, dan strategi audit. Dan struktur yang kedua dalam pelaksanaan audit berbasis ISA ini adalah terkait dengan risk assessment atau penilaian risiko, di mana dalam hal ini auditor itu perlu untuk mengidentifikasi risiko salah saji material, baik yang diakibatkan oleh kesalahan maupun yang diakibatkan oleh kecurangan. Dalam hal ini, auditor itu menilai risiko inherent dan risiko pengendalian untuk menentukan area fokus audit. Struktur berikutnya terkait dengan audit berbasis ISA ini adalah terkait dengan prosedur audit atau audit prosedur, di mana dalam hal ini auditor itu melaksanakan pengujian pengendalian internal dan prosedur substantif pada akun dan transaksi yang memiliki resiko tinggi. Dan juga auditor itu perlu untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan untuk mendukung terhadap temuan audit tersebut. Dan yang berikutnya, yang keempat dalam struktur audit berbasis ISA adalah evaluasi terhadap bukti audit, yaitu dengan menilai apakah bukti yang dikumpulkan oleh auditor ini memadai dan tepat untuk menarik sebuah kesimpulan, serta mengevaluasi terhadap temuan tersebut terhadap resiko dan relevansi dari laporan keuangan.
Dan struktur yang terakhir terkait dengan pelaksanaan audit berbasis ISA ini adalah pelaporan audit atau audit reporting, di mana dalam hal ini auditor itu menyusun opini audit yang mencerminkan terhadap kewajaran laporan keuangan. Dan dalam hal ini auditor itu perlu untuk melaporkan temuan material termasuk kemungkinan adanya kecurangan atau indikasi fraud kepada pihak yang berwenang. Nah, struktur audit berbasis ISA inilah yang memastikan bahwa audit dilakukan secara terencana, berbasis resiko, serta terdokumentasi dengan baik sehingga laporan keuangan yang diaudit tersebut itu dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Bila kita jabarkan terkait dengan 5 struktur audit berbasis ISA ini, maka untuk penjabaran struktur yang pertama mengenai perencanaan audit, ini merupakan tahap awal audit di mana auditor itu perlu untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk mengenai sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga perlu untuk memahami struktur organisasi dan proses bisnis yang dijalankan oleh entitas tersebut atau perusahaan yang diauditnya. Nah, pemahaman ini tentunya akan membantu auditor untuk mengenali area mana saja yang memiliki resiko tinggi terhadap salah saji material. Nah, selain itu juga auditor perlu untuk menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan strategi audit untuk menentukan akun, transaksi, periode, serta prosedur audit yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan. Sehingga dalam hal ini perencanaan yang matang tentunya memastikan audit itu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan fokus pada risiko material. Sedangkan struktur audit berikutnya terkait dengan penilaian resiko atau risk assessment, ini merupakan tahapan audit di mana auditor itu mengidentifikasi dan menilai resiko terjadinya salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun disebabkan oleh adanya kecurangan atau fraud. Dan pada tahap penilaian risiko ini, auditor itu mengevaluasi terhadap risiko inherent, yaitu kemungkinan adanya salah saji yang muncul karena sifat akun atau transaksi tertentu. Artinya, risiko bawaan dari salah saji material tersebut. Serta risiko pengendalian, yaitu yang berkaitan dengan risiko bahwa pengendalian internal ini tidak dapat mencegah atau mendeteksi terhadap salah saji secara tepat waktu. Nah, hasil penilaian risiko ini tentunya digunakan untuk menentukan area fokus audit sehingga prosedur audit ini dapat dirancang secara efisien dan efektif dengan perhatian yang lebih pada akun atau transaksi tertentu yang memiliki potensi salah saji tinggi berdasarkan pada penilaian resiko atau risk assessment tersebut. Struktur audit berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan audit prosedur atau prosedur audit di mana ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk menilai terhadap kewajaran laporan keuangan dan mendeteksi adanya salah saji material. Nah, pada tahapan ini, yaitu pada tahap prosedur audit ini, auditor itu melaksanakan pengujian pengendalian internal untuk mengevaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan oleh perusahaan atau oleh entitas.
serta melakukan prosedur substantif pada akun dan transaksi yang memiliki resiko tinggi. Nah, selain itu, auditor itu juga perlu untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan untuk mendukung terhadap temuan dan kesimpulan audit. Sehingga opini yang diberikan oleh auditor ini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional berdasarkan pada proses audit yang telah dilaksanakan oleh auditor. Struktur audit berikutnya yang berkaitan dengan ISA atau International Standard on Auditing ini adalah mengenai evaluasi bukti audit, di mana evaluation of audit evidence ini merupakan tahapan di mana auditor itu menilai apakah bukti audit yang telah dikumpulkan itu sudah memadai dan tepat untuk mendukung terhadap kesimpulan audit. Dalam hal ini, auditor itu juga perlu untuk mengevaluasi temuan audit dengan mempertimbangkan terhadap resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya serta relevansinya terhadap laporan keuangan. Tentunya dalam hal ini, proses ini memastikan bahwa kesimpulan dan opini audit itu didasarkan pada bukti yang cukup, andal, dan relevan sehingga laporan audit ini dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Dalam artian, laporan audit tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan oleh auditor. Struktur audit yang berkaitan dengan International Standard on Auditing yang terakhir adalah terkait dengan pelaporan audit atau audit reporting, di mana dalam hal ini pelaporan audit merupakan tahapan akhir audit, di mana auditor itu menyusun opini audit yang mencerminkan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, selain itu, auditor itu juga perlu untuk melaporkan temuan material, termasuk adanya indikasi kecurangan atau salah saji material yang signifikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahapan ini, yaitu tahapan pelaporan audit, ini tentunya memastikan bahwa hasil audit itu tersampaikan dengan jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan pendekatan berbasis resiko dalam audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing, di mana pendekatan berbasis resiko ini merupakan metode audit yang menekankan fokus pada area atau akun tertentu yang memiliki resiko salah saji material lebih tinggi. Nah, dalam hal ini, auditor itu menilai terhadap berbagai jenis risiko, termasuk terhadap risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, untuk menentukan mengenai prosedur audit yang paling efektif dan efisien yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, dengan pendekatan ini tentunya auditor dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat, mengidentifikasi potensi adanya kecurangan atau fraud, atau mungkin adanya kesalahan dengan lebih baik. Dan tentunya juga meningkatkan kualitas terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, pendekatan berbasis resiko ini tentunya merupakan metode audit yang menekankan pada identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Pendekatan ini tentunya berfokus pada akun atau transaksi atau area bisnis yang memiliki potensi dapat menimbulkan kesalahan atau kecurangan yang sangat signifikan. Sehingga
dalam pelaksanaan audit berbasis ISA ini difokuskan kepada akun atau transaksi atau area bisnis yang memiliki potensi adanya kesalahan atau kecurangan tersebut. Terkait dengan pendekatan audit berbasis resiko ini, tentunya auditor itu perlu untuk melakukan penilaian terhadap 3 resiko yang ada dalam pelaksanaan audit, di mana resiko yang pertama adalah risiko inherent atau inherent risk yang merupakan resiko bawaan, di mana dalam hal ini ada kemungkinan salah saji material yang terjadi karena sifat dari transaksi tersebut atau karena adanya akun tertentu tanpa mempertimbangkan pengendalian internal perusahaan. Artinya, ini merupakan resiko bawaan yang melekat pada transaksi atau akun tersebut. Dan risiko kedua yang perlu dinilai oleh auditor itu adalah berkenaan dengan resiko pengendalian atau kontrol risknya, di mana ini merupakan resiko yang dalam hal ini pengendalian intern dianggap gagal dalam mencegah atau mendeteksi salah saji secara cepat waktu atau tepat waktu, di mana pengendalian internal yang dimiliki oleh entitas tersebut itu dianggap tidak dapat mencegah atau mendeteksi adanya salah saji secara tepat waktu. Dan resiko yang ketiga yang perlu dilakukan penilaian oleh auditor itu adalah terkait dengan resiko deteksi atau detection risk yang merupakan resiko yang berhubungan dengan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor yang dianggap tidak dapat mendeteksi terhadap salah saji material yang ada. Artinya, prosedur audit yang dilaksanakan atau dilakukan oleh auditor ini dianggap tidak dapat mendeteksi salah saji material yang ada. Ini merupakan resiko deteksi yang bisa saja timbul dari pelaksanaan audit tersebut. Dan dengan menilai ketiga jenis resiko tersebut, tentunya auditor dalam hal ini dapat menentukan prioritas dan fokus audit sehingga prosedur audit yang akan diterapkan itu diharapkan lebih efisien dan lebih efektif. Selain itu, yang perlu dipahami juga dalam pendekatan audit berbasis resiko ini tentunya dapat membantu auditor dalam mengalokasikan sumber daya ke area yang paling berisiko. Selain itu juga meningkatkan peluang untuk mendeteksi adanya kesalahan ataupun kecurangan serta memastikan bahwa opini audit yang diberikan oleh auditor ini memiliki keyakinan yang memadai disertai dengan bukti-bukti audit. Nah, pendekatan berbasis resiko ini merupakan inti dari audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing karena standar internasional ini menekankan bahwa audit itu harus terencana, fokus pada risiko material, dan berbasis bukti untuk menjaga terhadap kualitas dan kredibilitas hasil audit yang dilakukan. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan manfaat dari audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing, di mana audit berbasis ISA ini tentunya memberikan berbagai manfaat penting bagi auditor maupun bagi pengguna laporan keuangan. Yang pertama tentunya audit ini meningkatkan kualitas audit karena auditor mengikuti standar internasional yang sistematis dan berbasis resiko sehingga prosedur audit ini menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Selain itu, manfaat audit berbasis ISA ini tentunya
memperkuat kredibilitas dari laporan keuangan yang diaudit dan memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersebut itu bebas dari salah saji material, baik diakibatkan oleh kesalahan ataupun adanya fraud atau kecurangan. Selain itu, audit berbasis ISA ini juga membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai resiko secara lebih efektif sehingga prosedur audit ini dapat difokuskan pada area yang berpotensi salah saji material yang tinggi. Selain itu, audit ini juga mendukung terhadap kepatuhan mengenai standar internasional dan memudahkan audit lintas negara serta meningkatkan terhadap transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan yang diaudit menggunakan International Standard on Auditing. Dengan demikian, penerapan ISA atau International Standard Auditing dalam pelaksanaan audit ini tidak hanya bermanfaat untuk kualitas dan keandalan audit itu saja, tetapi juga untuk memperkuat terhadap tata kelola perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kalau kita detilkan atau kita rinci mengenai manfaat audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing ini, yang pertama adalah tentunya meningkatkan terhadap kualitas audit. Kenapa? Karena audit dilakukan sesuai dengan standar internasional yang sistematis dan berbasis terhadap risiko. Selain itu, prosedur audit itu terdokumentasi dengan baik dari perencanaan hingga pelaporan audit dan juga memberikan kerangka kerja yang konsisten dan profesional bagi auditor. Dan manfaat berikutnya adalah tentunya memperkuat terhadap kredibilitas dari laporan keuangan di mana kita ketahui bahwa opini audit ini pasti didukung oleh bukti yang cukup dan relevan serta memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan ini bebas dari salah saji material, baik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan atau diakibatkan oleh adanya fraud atau kecurangan. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan terhadap investor, kreditor, dan regulator karena kredibilitas dari laporan keuangan tersebut yang diaudit menggunakan basis ISA atau International Standard on Auditing. Manfaat berikutnya terkait dengan pelaksanaan audit berbasis ISA ini yaitu berhubungan dengan efektivitas dan identifikasi resiko, di mana kita ketahui bahwa pendekatan dalam audit berbasis ISA ini berbasis pada resiko yang memungkinkan fokus pada akun atau area yang memiliki resiko tinggi. Selain itu, sumber daya audit tentunya dapat digunakan secara efisien karena pelaksanaan audit itu fokus pada akun atau area yang memiliki resiko tinggi tersebut. Dan juga tentunya memperbesar peluang untuk dapat mendeteksi salah saji atau kemungkinan adanya kecurangan. Dan manfaat berikutnya yaitu tentunya mendukung terhadap kepatuhan terhadap standar internasional yang dalam hal ini memudahkan audit lintas negara dan harmonisasi praktek audit secara global dan menjamin terhadap prosedur audit sesuai dengan best practice internasional sehingga kita dapat melaksanakan audit eh, antar lintas negara berdasarkan pada standar internasional tersebut atau International Standard on Auditing. Dan yang terakhir terkait dengan manfaat audit berbasis ISA ini adalah tentunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan. Kenapa? Karena
temuan audit itu terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga memudahkan manajemen, dewan komisaris, dan pihak eksternal dalam menilai kinerja dari entitas atau perusahaan yang diaudit tersebut dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan manfaat pelaksanaan audit berbasis ISA ini bagi stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu yang pertama adalah investor dan kreditor tentunya memperoleh laporan keuangan yang terpercaya. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan audit itu menggunakan basis International Standard on Auditing yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, manfaat bagi stakeholder lainnya, manajemen tentunya dapat meningkatkan tata kelola dan pengendalian internal. Karena apa? Karena standar yang dipergunakan itu adalah menggunakan standar internasional. Dan yang lain yaitu terkait dengan regulator, tentunya dalam hal ini memastikan terhadap kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang dijalankan oleh entitas tersebut. Sedangkan kaitannya dengan hubungan internasional standar on auditing dengan standar audit lokal, tentunya kita ketahui bahwa ISA ini berfungsi sebagai referensi internasional bagi standar auditing di berbagai negara atau standar audit lokal yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Nah, dalam hal ini banyak negara itu mengadopsi ISA secara langsung atau menyesuaikannya dengan peraturan dan praktek lokal yang terjadi pada negara tersebut sehingga auditor ini dapat melaksanakan audit sesuai dengan kerangka internasional tanpa bertentangan dengan regulasi nasional yang diterapkan oleh negara tersebut. Nah, hubungan ini yaitu ISA dengan standar audit lokal tentunya memastikan bahwa kualitas audit ini konsisten secara global meskipun tetap memperhatikan terhadap kebutuhan dan kondisi lokal atau kondisi dari negara tersebut. Nah, auditor ini juga dapat menerapkan best practice internasional dalam konteks peraturan nasional. Karena apa? Karena mengadopsi terhadap standar internasional dalam menyusun peraturan nasionalnya yang pada prinsipnya ada pola penyesuaian di sini. Dan yang ketiga yaitu memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit ini diakui dan dapat dipercaya oleh investor internasional dan pemangku kepentingan global. Kenapa? Karena menggunakan standar internasional dalam pelaksanaan auditnya. Dan yang terakhir juga memastikan bahwa mempermudah audit lintas negara bagi perusahaan multinasional karena prosedur audit dan prinsip penilaian risiko itu dilakukan secara seragam dengan ketentuan atau standar dari ISA atau International Standard on Auditing tersebut. Perlu diketahui bahwa di sejumlah negara, standar audit nasional ini biasanya mengadopsi atau menyesuaikan terhadap International Standard on Auditing sehingga dalam hal ini auditor itu dapat melaksanakan praktek audit internasional sekaligus tetap mematuhi terhadap peraturan nasionalnya atau peraturan lokalnya. Nah, pendekatan ini tentunya memudahkan dalam pelaksanaan audit pada perusahaan multinasional dan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan secara global. Dengan demikian, dapat kita simpulkan mengenai hubungan ISA dengan standar audit lokal ini bahwa ISA ini menyediakan kerangka kerja dan pedoman internasional. Sementara standar lokal ini menyesuaikan praktek audit
dengan aturan hukumnya, regulasinya, dan kondisi bisnis di masing-masing negara. Artinya, standar ISA dan standar lokal ini saling melengkapi dalam pelaksanaan audit pada entitas atau perusahaan di negara-negara tersebut. Kalau kita simpulkan dari penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing ini merupakan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board, di mana pendekatan berbasis ISA ini menekankan skeptisme profesional, profesionalisme, dan pengumpulan bukti yang cukup dan relevan, serta menggunakan pendekatan berbasis resiko untuk fokus pada area yang berpotensi salah saji material. Dengan menerapkan International Standard on Auditing ini, tentunya auditor dapat merencanakan dan melaksanakan audit secara terstruktur, konsisten, dan efektif, mulai dari perencanaan, penilaian risiko, prosedur audit, evaluasi bukti, hingga pada pelaporan audit. Nah, audit berbasis ISA ini tentunya meningkatkan kualitas dan kredibilitas dari laporan keuangan yang diaudit tersebut, dan juga membantu mengidentifikasi resiko dan kecurangan, serta mendukung terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Dan penerapan standar ini juga memastikan bahwa audit ini memenuhi praktek terbaik secara internasional, sehingga hasil audit ini dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk melengkapi materi mengenai audit berbasis ISA ini, maka dapat dilihat dalam link yang tersedia mengenai handbook baik itu volume 1, volume 2, volume 3, dan volume 4 yang membahas semua standar audit berbasis ISA. Tentunya ini dimulai dari tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit internasional, lalu juga standar yang membahas mengenai kesepakatan atas ketentuan perikatan audit, ada juga standar yang membahas mengenai pengendalian mutu untuk audit laporan keuangan, dokumentasi audit, juga standar membahas tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam audit laporan keuangan, dan juga standar mengenai pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dan regulasi dalam audit laporan keuangan. Selain itu juga standar yang membahas mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan juga standar yang membahas mengenai mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Juga standar yang membahas mengenai perencanaan audit laporan keuangan, standar yang membahas mengenai identifikasi dan penilaian resiko salah saji material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Juga ada standar yang membahas mengenai materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, dan juga standar mengenai respon auditor terhadap resiko yang telah dinilai, dan juga standar yang membahas mengenai pertimbangan audit terkait entitas yang menggunakan organisasi jasa. Juga ada mengenai evaluasi atas salah saji yang diidentifikasi selama audit, bukti audit, dan juga bukti audit yang berhubungan dengan pertimbangan khusus untuk pos-pos tertentu. Ada juga standar yang membahas mengenai konfirmasi eksternal, perikatan audit awal, prosedur analisis, sampling audit, dan juga audit atas entitas akuntansi, termasuk
estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang terkait. Juga standar yang membahas mengenai pihak berelasi, peristiwa setelah tanggal laporan keuangan, kelangsungan usaha, representasi tertulis, dan juga standar mengenai pertimbangan khusus yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan grup, termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan auditor komponen. Juga ada standar yang membahas mengenai penggunaan pekerjaan audit internal dan juga penggunaan pekerjaan pakar auditor. Ada juga standar yang membahas mengenai pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan, dan juga standar yang membahas mengenai modifikasi atas opini dalam laporan auditor independen. Ada juga yang membahas mengenai paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Ada juga standar yang membahas mengenai informasi komparatif, yaitu berhubungan dengan angka koresponden dan laporan keuangan komparatif. Ada juga standar yang membahas mengenai tanggung jawab auditor terkait informasi lain dalam dokumen yang membuat laporan keuangan yang diaudit. Juga standar mengenai pertimbangan khusus yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka tujuan khusus. Dan juga berhubungan dengan pertimbangan khusus mengenai audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Selain itu juga ada standar yang membahas mengenai perikatan untuk melaporkan atas laporan keuangan ringkasan. Dan juga ada ISQ 1, yaitu standar internasional tentang pengendalian mutu, di mana ini berkaitan dengan pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik yang melaksanakan audit dan review laporan keuangan, serta perikatan assurance dan jasa terkait lainnya. Dan itulah beberapa standar yang ada dalam International Standard on Auditing yang dapat dipelajari dalam handbook tersebut. Sebagai penutup, untuk dapat lebih memahami mengenai materi audit berbasis ISA atau International Standard on Auditing, maka dapat dipelajari kembali atau dilihat atau diunduh pada link yang telah tersedia. Sehingga dengan link tersebut dapat memudahkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.